Kalau di Indonesia ini pendidikan seks itu tabu, sangat tabu ya bener. Mas ya. Kan kayak ini nanti diajarin apa nih gitu kan. Tapi ngomong soal itu pernah nggak Mas waktu awal-awal sempat ngutarakan ke teman atau saudara, ini aku mau bikin proyek nih tentang Seva itu. Ada yang Challenge itu. challenge kayak ini kok pendidikan seks kok dimasuk buat anak-anak itu gimana ini? Pernah nggak ada challenge kayak gitu? Ya, dalam hal mencetuskan Seva ini sebenarnya terdapat pro dan kontra ya. Sama kayak halnya ketika kita bicara pendidikan seks nih. Iya benar. Ketika bicara pendidikan seks itu secara eksplisit di Indonesia itu sudah ada. Dimasukkan dalam pelajaran biologi, PPKN, dan pendidikan agama. Tapi di Indonesia itu terdapat dua persepsi nih. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Oke. Bagi yang kontra itu merasa bahwa membahas seksualitas itu dianggap tabu, Mas Yusril. Apalagi disampaikan secara terbuka untuk anak yang masih usia dini. Sehingga hal itu sangat tidak bisa dibahas menurut mereka. Ya. Tapi mohon izin Mas Yusril, Mbak Elmira dan para pendengar, Seva hadir menjembatani antara pro dan kontra ini. Jadi apa sih Seva? Jadi kalimat seks itu kan Ya, suatu tabu ya. tabu gitu ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya Seva itu akan membahas hal-hal fitrah, Mbak Elmira dan Mbak Yusril. Apa sih yang dibahas di Seva ini? Ya mungkin kita akan masuk ke aplikasinya ini. Apa yang akan dibahas? Yang pertama itu memberikan pemahaman akan kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah. Kan menurut saya sih nggak ada yang tabu ya. Di ibaratnya Allah itu ciptakan kita sempurna, ada telinga, ada mata, ada yang lain sebagainya, yang mana itu seharusnya kita syukuri. Jadi itu akan kita berikan pemahaman kepada pengguna aplikasi ini. Yang kedua itu memberikan pemahaman terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan hanya dua. Tidak ada atau dan maksudnya di tengah-tengahnya nggak ada. Jadi laki-laki atau perempuan. Jadi ya kita punya perbedaan, dan perbedaan itu insya Allah nyata kok. Yang bisa tergambarkan, tapi dan memang nanti, fakta ya, benar seperti itu. Gitu kan. Dan nanti di aplikasi mungkin akan kita sampaikan juga beserta dasar-dasarnya yang menyatakan ini laki-laki, ini perempuan itu. Saya rasa secara biologis, secara agama pun itu sangat tidak tabu ya, menyatakan kalau saya laki-laki, Mbak Elmira itu perempuan atau Mas Yusril laki-laki, kan nggak tabu ya Mas Yusril ya. Kemudian ini secara agama juga Mas Yusril, izin saya ada agama Islam. Di sini saya akan mengangkat juga aurat Mas Yusril. Aurat laki-laki dan aurat perempuan. Jadi mana yang layak yang ditunjukkan, mana yang nggak layak untuk ditunjukkan. Kemudian ini dari segi agama juga Mas Yusril terkait mahram. Mahram itu saya rasa bukan hal yang tabu untuk disampaikan juga ya. Karena mahram ini akan berkaitan dengan siapa yang berhak dinikahi juga. Benar. Kemudian ini yang mungkin untuk masyarakat umum, yaitu batasan-batasan bagian tubuh yang diperbolehkan untuk dipegang. Jadi kan pelecehan seksual itu kan kadang ketidaktahuan juga yang dimiliki sang anak. Oh ini boleh dipegang, ini enggak. Ini organ yang contohnya yang boleh dipegang itu kepala, dan dia nggak boleh ngapai bibir contoh nanti, dan beberapa organ-organ lain antara kepala kemudian kaki ke bawah itu pun setelah lutut, dan itu pun ada kegiatan-kegiatannya Mbak. Makanya itu nanti itu kita akan
juga kasih pemahaman di poin berikutnya itu di orang-orang yang dapat memegang bagian tubuh dan kegiatannya. Oke. Termasuk saya rasa orang tua pun bukan tanpa batasan ya. Ya. Jadi yang memiliki kewenangan penuh terhadap tubuh kita hanya kita sebenarnya, Mbak. Ya, Jadi betul. orang tua itu hanya ada batasan-batasannya. Ya. Makanya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pelecehan seksual ini yang dilakukan orang tuanya Orang tua sendiri, ya betul. Ah, betul. Atau kita bilang lagi dokter yang ibaratnya bisa memegang pasien. Tapi konteksnya ada juga Mas Yusril, Iya. bukan hanya dipegang sembarangan, ya mungkin daerah-daerah tertentu atau kegiatannya apa? Untuk mengobati, untuk mencari tahu sakit, tapi bukan konteks bebas nih Ya. untuk dipegang. Makanya kita akan menyampaikan itu juga di Seva ini. Kemudian yang terakhir itu memberikan pengetahuan atau pemahaman perilaku-perilaku yang harus dihindari. Oke. Contoh perilaku penyimpangan seksual dan dampaknya. Ya sebagai contoh nih, kita punya anak ya, punya anak laki-laki dan perempuan. Ya kita kalau kecil bisa saja kita memberikan mereka mandi bareng gitu ya. Tapi itu kan ada batasnya. Apalagi mereka ada beda jenis kelamin atau beda usia. Saya rasa nanti salah satu bentuk perilaku yang harus dihindari itu mandi bareng, tidur bareng, yang barangnya yang dapat mengundang pelecehan seksual yang terjadi. Saya rasa demikian Mas Yusril. Menarik ya, Oke. jadi sesimpel kayak menjelaskan kalau di dunia ini cuma ada 2 gender, Iya. cowok